Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan bagi kami, komunitas pegiat literasi Netrapena, bahwa saat ini kami bisa mengundang Ibu Bapak pegiat literasi di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi sebagai peserta webinar nasional Netrapena seri 2. Ibu Bapak yang berbahagia, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembukaan webinar seri 1, di mana meningkatkan literasi siswa adalah tugas kita bersama sebagai seorang pendidik. Tentu itu dimulai dari kita sendiri. Untuk itu, kami hadirkan webinar seri 2 ini dengan tema Strategi Paragraf Luar Biasa Menulis Cerita. Harapan kami Bapak Ibu, webinar ini mampu membuka dan menambah cakrawala pengetahuan kita terhadap dunia literasi pada umumnya dan kepenulisan cerita pada khususnya. Pada kesempatan ini pula, izinkan saya selaku Ketua Umum Netrapena mengucapkan selamat ulang tahun kepada Netrapena yang ketiga. Semoga segala itikat baik kita untuk mengibarkan bendera literasi di bumi pertiwi mendapatkan rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa tidak perlu panjang lebar, Ibu Moderator, dari saya. Demikian, terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar yang sangat antusias atas atensi Anda. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami dalam penyajiannya. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya Ida Yulasawati, salam literasi. Mari rekan-rekan semua bersama Netrapena memajukan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ida, Ketua Umum Komunitas Netrapena yang semakin menyala. Baik Ibu dan Bapak, agar kegiatan webinar kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan barokah, serta memberikan manfaat untuk kita semua, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kakak Naso. Pada Kak Naso, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, menimba ilmu, saling sharing dalam kegiatan webinar seri kedua dari Netrapena Community. Marilah kita awali untuk webinar pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya wa ala kulli niyatin shalihah biridwallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Naso yang sudah memimpin doa. Ibu dan Bapak, agar lebih bersemangat sebelum kita masuk pada inti webinar, yaitu penyampaian materi oleh kakak narasumber kita yang luar biasa. Sejenak marilah kita bermain-main agar lebih memberikan semangat yang luar biasa pula. Gamenya sederhana saja. Clue dari gamenya adalah kata hati. Ibu dan Bapak nanti lakukan apa yang saya sampaikan ketika diawali dengan kata hati, dan jangan lakukan bila tidak diawali dengan kata hati. Baik Ibu dan Bapak, bersiap nggih? Oke. Sayangnya kameranya belum dibuka semua ini, jadi tidak kelihatan. Nah, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Oke.
Oke, bisa kita mulai, Bu dan Bapak. Kata hati, lihat ke bawah. Kata hati, lihat ke atas. Kata hati, lihat ke depan. Kata hati, angkat tangan kanan. Kata hati, angkat tangan kiri. Turunkan. Turun apa mboten? Turun apa enggak Bapak dan Ibu? Baik, yang terakhir tidak ada kata hatinya, maka ya kata hati turunkan tangannya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila kurang berkenan. Baik, acara inti dari webinar pada malam hari ini segera akan kita laksanakan, yaitu penyampaian materi dari beliau Ibu narasumber, dari Ibu Titim Matun Nasriah, SPD MPD. Sebelumnya akan saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Nama Ibu Titim Matun Nasriah, SPD MPD, kelahiran 2 Mei 1985 di desa yang disebut Kampung Madinah Indonesia, yaitu Temboro, Magetan. Kemudian pekerjaan beliau adalah seorang guru bahasa Jawa SMP Negeri 1 Barat dan mengikuti guru penggerak di angkatan yang ke-7. Beberapa karya beliau adalah 5 buku solo, kemudian kontributor antologi bersama, dan juga platform online. Pengalaman yang mengesankan dari kepenulisan beliau adalah proyek perangkat pembelajaran dan buku ajar bahasa dan sastra Indonesia, kemudian penelitian hibah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual pendidikan anak usia dini, sebagai narasumber dan editor di kelas-kelas menulis. Kemudian pengalaman beliau di GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Beliau sebagai Ketua Komunitas Literasi Ketunia Aksara Senesba di SMP Negeri 1 Barat. Kemudian penyusun program-program GLS, pembimbing lomba kepenulisan, serta penulis website dan akun media sosial sekolah. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kita, dan untuk selanjutnya kepada Ibu Titim Matun Nasriah, disilahkan. Bu Sri, mohon izin untuk peserta yang lainnya, karena kita terkendala waktu, tolong semua peserta langsung pindah ke link Meet yang sudah saya sematkan di link chatnya. Oh iya, siap Bu Ayu. Monggo Bapak Ibu.
Alhamdulillah sudah bisa masuk di link meet yang baru ya Bapak dan Ibu. Ibu Titim, Ibu narasumber belum bisa masuk. Baik, Ibu dan Bapak, sambil menunggu peserta webinar masuk ke room meet yang baru, bisa disimak beberapa karya buku dari Netra Pena. Begitu ya Pak hari ini. Beberapa karya dari anggota komunitas Netra Pena sudah sampai di batch 5. Nah, buku batch 6 ini menunggu dari karya-karya penjenengan Bapak dan Ibu. Mari bergabung di komunitas Netra Pena bersama beliau-beliau yang hebat. Sini sudah ada profil dari beliau, para anggota Netra Pena dan juga pengurus Netra Pena yang sudah
masuk pada usia yang ketiga tahun. Tak lupa kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Netra Pena. Semoga ke depan makin menawan, makin menyala. Mari kita giatkan literasi bersama Netra Pena. Baik, alhamdulillah Ibu Titin sudah bisa masuk, dan Bapak dan Ibu, marilah kita simak dari penyampaian materi pada webinar kita pada malam hari ini dari beliau Ibu Titim Matun Nasriah SPD MPD. Kepada Ibu Titim, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya saya sampaikan yang terhormat kepada Ibu Ketua, Ibu Pengurus, Bapak Ibu Pengurus, serta para hadirin hadirat semuanya yang berbahagia pada malam hari ini. Oke, sebelum saya sharing materi pada malam hari ini, saya mau membacakan pantun. Tolong nanti minta cakepnya nggih, Bapak Ibu. Gadis Bali berwajah ayu, Cakep. Cakep. selipkan bunga kamboja di rambutnya. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu, bertemu kembali bersama Netra Pena. Selamat malam, cakep. Gadis Jawa anggun memesona, tak kedelai menjadi tahu tempe. Komunitas literasi oke punya, kumandang dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon minta tolong Pak Ari nggih untuk share screen karena mengalami kendala di tempat kami. Siap. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Belum, Pak. Sudah nggih Bapak Ibu semua? Mohon itu Bapak enable editingnya diklik dulu. Baik, dimulai nggih Bapak Ibu. Pembukaan saya
Ngikuti moderator mawon. Malam ini tepatnya saya bukan share materi, bukan, nggih, tetapi sekedar berbagi mengapa ini untuk sebenarnya untuk mengatasi masalah saya sendiri, nggih. Kenapa saya menulis itu tidak rampung-rampung. Baik, Bapak Ibu, tema materi kali ini adalah strategi paragraf luar biasa menulis cerita. Nah, Bapak Ibu, tentu tema ini masih bertalian erat berkesinambungan dengan materi sebelumnya, yaitu menulis cernak untuk meningkatkan literasi. Bagaimanapun sebuah cernak dibangun oleh beberapa paragraf-paragraf yang membangun sebuah cerita. Bapak Ibu, pengertian strategi luar biasa dalam malam ini tentu memiliki batasan. Batasan yang saya berikan adalah bahwa luar biasa dalam webinar ini adalah bermakna selesai, tamat, atau hebat. Artinya, sebuah karya, sebuah buku, ini saya nilai luar biasa, hebat jika itu karya itu selesai. Jadi sudah bisa mengaturkan, sudah bisa lolos, berhasil dalam menyelesaikan sebuah karya itu. Sedih sekali nggih kalau kita punya karya, hanya sudah beberapa bab mandek, selingkuh ide istilahnya. Itu begitu tidak enak. Karya kita tidak rampung-rampung. Lalu bagaimana agar paragraf itu terselesaikan? Dalam malam ini kita kumpas. Baik, selanjutnya Bapak. Sebelumnya batasannya adalah yang pertama tadi adalah tentang show not tell. Batasannya adalah ketiganya. Yang pertama show not tell, mohon maaf. Yang kedua adalah kesinambungan topik. Yang ketiga adalah pengembangan paragraf. Sekilas ketiganya itu seolah serem, tidak nggih Bapak Ibu? Itu kita dapatkan, kita aplikasikan secara praktis dalam kegiatan tulis menulis. Bapak Ibu, yang pertama adalah strategi yang saya tulis pada malam ini adalah strategi show not tell, yang artinya menunjukkan bukan memberitahukan. Strategi ini dikembangkan oleh Rebecca Bland yang ditulis oleh dalam buku Quantum Learning. Ini ya Bapak Ibu, saya punya versi bahasa Indonesianya. Buku ini tentunya tahun 2000-an telah menghias di kelas-kelas kuantum, kelas-kelas kita. Di dalam salah satu itu bukan memberitahukan. Kita bandingkan di antara keduanya, Bapak Ibu, bahwa telling itu memberitahukan entah tokoh, situasi, kejadian, keadaan itu secara langsung. Kemudian deskripsinya jelas, pembaca dapat langsung menyimpulkan apa sih ini, misalnya seperti itu. Berkebalikan dengan showing, showing itu menggambarkan dengan detail, ilustrasinya hidup, merespon indera pembaca untuk menyimpulkan. Misalnya suara tangis itu bagaimana. Nah, dari kejadian-kejadian itu dirangkum dengan detail tanpa memberikan kesimpulan. Kita berikan contoh nggih Bapak Ibu. Dalam kalimat telling yang artinya memberitahukan, itu contohnya di situ dituliskan Nasriah ketakutan dikutuk menjadi batu seperti malin kundang. Nah, itu kan pembaca, pendengar itu langsung tahu, oh seorang tokoh ketakutan karena ketika nanti akan dikutuk menjadi batu seperti malin kundang. Tetapi paragraf itu ketika kita buat showing akan sangat berbeda. Saya bacakan. Nasriah meraih tangan kakaknya, menggenggamnya dengan erat dan mengatupkan bibirnya dengan rapat untuk menahan berbicaranya. Tubuhnya bergetar dalam gelap yang begitu pekat. Tanpa sengaja, kakinya menginjak batu, membuatnya seketika berteriak, "Aku tak ingin menjadi batu." Nah, dari penggambaran detail, pekatnya malam,
dia menggenggam tangan kakaknya, menahan berbicaranya, itu jelas pembaca atau pendengar pasti butuhkan kejelian. Ini maknanya apa ya? Oh, ternyata seorang tokoh itu ketakutan, seperti itu. Jadi dalam teknik showing itu tidak ditunjukkan secara langsung bagaimana apa yang dialami, situasinya bagaimana dari sebuah tokoh itu. Itu adalah paragraf show not tell. Lalu selanjutnya Pak. Sekarang dalam sebuah cerita, jika ditanyakan mana yang lebih efektif antara showing atau telling, jawabannya adalah keduanya harus beriringan, seimbang. Kenapa? Harus bisa membagi kapan telling, kapan showing. Mengapa? Showing itu menggambarkan dan menjelaskan secara lebih cerita, rinci. Sedangkan telling itu digunakan untuk menggerakkan laju cerita. Betapa keduanya saling melengkapi. Terlalu banyak showing, nanti pembaca, pendengar itu gregetan. Nah, sudah ditemukan, misalnya sudah ditemukan dalam cerita itu siapa pencurinya, tapi nggak segera selesai. Nah, itu semua kan, makanya itu untuk menggerakkan laju dibutuhkan telling. Selanjutnya Pak. Yang kedua, batasan yang kedua, yang sebuah paragraf itu saya nyatakan sebagai paragraf yang luar biasa, itu adalah adanya pola pengembangan paragraf. Sebenarnya apa sih pola pengembangan paragraf itu? Ya, sebuah cara, trik, siapa yang menggunakan penulis untuk mengembangkan paragraf idenya menjadi kalimat-kalimat topik pada penjelas dalam setiap paragraf itu. Misalnya kita berbicara tentang proses pembuatan tempe, nah kita kembangkan di situ. Nah, Bapak Ibu, mengapa perlu adanya pola pengembangan paragraf ini? Ya tentu paragrafnya menarik, tertulis dengan lancar dan konsisten, mengalir. Oh nanti akan saya kembangkan menjadi ini, menjadi jenis sudut pandang, generalisasi, dan sebagainya. Bapak Ibu, dari ke-13 itu saya mencontohkan ada 3 paragraf yang saya tulis seperti ini, ya. Ini contohnya saya menggunakan pola pengembangan analogi. Bagaimana kita ketahui adalah analogi itu membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Contoh nyata ketika dari sini, ya, dari Magetan menuju Malang itu melewati jalan yang berkelok-kelok. Itu penggambarannya sama dengan ketika dari sini, dari barat, kebetulan Magetan barat itu sebuah kecamatan yang berada paling timurnya. Itu untuk menuju ke Sarangan jalannya juga berkelok-kelok. Jadi meliuk-liuknya, kelok-keloknya perjalanan ke Sarangan dengan Pemalang itu dianalogikan sebagai sesuatu yang sama-sama berkelok. Baik, ada pola pengembangan paragraf analogi. Ini saya contohkan sebagaimana Uhud bermakna menyendiri atau tak bersambung dengan gunung yang lain, hatiku juga memiliki makna yang sama dengannya, hati yang tak akan pernah tersambung dengan hatimu. Nah, itu contohnya, ya. Hati itu dianalogikan dengan gunung Uhud, yang mana gunung itu memang tak pernah bersambung dengan gunung yang lain. Itu Bapak Ibu tentang pola pengembangan paragraf. Selanjutnya Pak. Baik, paragraf luar biasa dalam batasan di webinar ini yang ketiga adalah kesinambungan topik. Bapak Ibu, kesinambungan topik ini berlaku untuk jenis wacana, ya. Entah itu novel, entah itu cerna, entah itu pidato, artikel, dan lain-lain. Bapak Ibu, sebelum memahami kesinambungan topik, ketika kita mendengar kesinambungan topik, seolah-olah kita dijejali hal-hal yang teoritis. Tidak Bapak Ibu, itu bisa kita aplikasikan dalam pengalaman praktis ketika kita menulis. Bapak Ibu, sebelum membahas tentang kesinambungan topik, saya contohkan
pada 3 kalimat berikut ini. Bisa disimak nggih Bapak Ibu. Contoh 1. Ida hampir tak bisa memejamkan matanya malam ini. Gadis cantik pengagum bunga melati itu merasakan ada sesuatu yang berbeda di hatinya setiap kali melihat sang Bagastara. Langsung mawon. Ida dalam kalimat kedua diganti bentuk yang bermakna berbeda, yaitu diganti dengan gadis cantik pengagum bunga melati. Kalau di kalimat keduanya Ida lagi, itu terasa janggal, justru tidak menimbulkan kesinambungan topik. Kesinambungan itu terpaut, nyangkut antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tidak diganti dengan bentuk yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, ini sering penulis-penulis seperti ini. Rahma seketika terbangun, menutupi matanya karena silau, mengusap wajahnya dengan tisu, lalu bertanya, sudah jam berapa sekarang? Nah, tokoh Rahma, tokohnya jelas Rahma. Pada klausa kedua, ketiga, dan seterusnya itu memang sengaja dihilangkan, atau tentu hal ini justru menimbulkan kesinambungan topik. Masih nyambung antara kalimat utamanya, kalimat topiknya itu Rahma. Nah, menutup matanya karena silau, jelas acuannya kepada Rahma. Mengusap wajahnya, Rahma lagi, dan bertanya tentu Rahma. Nah, peristiwa penghilangan Rahma itu disebut dengan pelesapan atau elipsis. Maaf, tadi ada yang tertinggal bahwa kata Ida diganti dengan kata yang memiliki makna yang sama tapi dengan kata yang berbeda, itu gadis cantik pengagum bunga melati, itu disebut dengan penyulihan atau substitusi, sengaja dihadirkan. Baik, kita lihat pada contoh yang ketiga. Kau menaburkan sekuntum senyummu seiring daun-daun akasia bergugur. Nah, kau itu ditunjukkan pada kelitik kamu, senyummu, mu-nya itu merujuk ke kau. Nah, hal ini disebut dengan sinonimi atau persamaan. Ketika kalimat itu, sebelum kita membahas kesinambungan topik, Bapak Ibu, apa sih kesimpulannya? Yang pertama, untuk memadukan sebuah wacana harus dibentuk walaupun kalimatnya ringkas. Bagaimana kita ketahui nih Bapak Ibu, wacana itu saat kesatuan yang memiliki makna yang jelas. Contoh wacana itu ya novel, ya cerna, ya cerpen, dan lain-lain. Itu sebuah wacana. Berita, artikel, naskah kuno, itu wacana. Topik itu bagian kalimat yang diutamakan. Jadi kalau ada kalimat pertama tadi, jelas yang diutamakan itu Ida. Ceritakan Ida terus. Di kalimat kedua Rahma, itu namanya topik. Yang kedua, kesinambungan topik diciptakan dengan struktur lahir dan struktur batin wacana. Penyulihan dan pelesapan. Penyulihan itu penggantian Ida diganti dengan gadis cantik pengagum bunga melati itu, dan Rahma, nah itu disebut dengan merupakan contoh struktur lahir wacana. Sinonimi pada contoh ketiga merupakan contoh struktur batin wacana. Nah, struktur batin dan struktur lahir dalam sebuah wacana itu memang sengaja diciptakan dan harus diciptakan untuk agar topiknya itu nyambung sehingga menjadi padu dari bentuk maupun makna. Baik, lanjut Bapak. Ya agak jauh artinya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa agar topik itu nyambung, kita bangun menjadi dua. Yang pertama adalah struktur lahir, yang kedua adalah struktur batin. Sekilas ini sebuah teoritis, enggak Bapak Ibu? Ini kalau kita aplikasikan akan menjadikan warna yang tentunya sengaja kita ciptakan. Nah, kita bahas pertama kali yaitu struktur lahir. Ada pengacuan, penyulihan, pelesapan, dan perangkaian. Sebenarnya apa sih keempatnya? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu.
Kita bahas dulu nih. Pengacuan itu sesuatu yang diacu dari kata yang lain yang mengikuti atau mendahulunya. Nah, jenis pengacuan itu tentu banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini saya membandingkannya dengan pengacuan yang komparatif atau compare atau membandingkan. Dalam contoh kalimat, kau memiliki sifat yang tidak berbeda dengan saudara kembarmu Ningsih. Dia cantik, ramah, dan lemah lembut. Nah, kata tidak berbeda dengan itu jelas membandingkan antara kalimat topik Ningsih dengan saudara kembarnya. Nah, itu pengacuan yang dimiliki lemah lembutan Ningsih dengan ciri atau sama yang dimiliki dengan saudara kembarnya. Mereka tidak. Selanjutnya, kemudian adalah penyulihan. Penyulihan itu substitusi. Hal-hal itu memang sengaja, seperti kata Ida tadi, memang sengaja disulihkan, diganti. Kalau kalimatnya Ida, terus nanti kan akan bosan dan justru kesinambungannya itu tidak kita dapatkan. Paragraf itu tidak menjadi padu. Banyak sekali nggih penyulihan Bapak Ibu, ada nominal, verbal, frasa, dan kausal. Kita tidak usah membayangkan nominal, verbal, kita contoh saja. Kalau verbal itu jelas kata kerja. Adinda memiliki kegemaran mengarang novel. Dia berkarya sejak pandemi. Tentu tampak ya, kata kerja mengarang itu diganti dengan berkarya. Kita bandingkan jika kata mengarang itu ditulis sama, tentu malah bermakna justru tidak nyambung topiknya. Memang ini sengaja diciptakan. Itu untuk penyulihan atau substitusi, mengganti sesuatu dengan kata lain yang memiliki makna sama. Entah itu nominal kata bendanya, entah itu verbal, frasal ataupun klausal. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana untuk membangun sebuah topik secara struktur lahir itu ada pelesapan. Melesapkan itu menghilangkan. Memang sengaja dihilangkan. Kenapa sih? Ya biar kalimatnya itu efektif, efisien, justru padu. Nah, contohnya, aku dan Herlina menuju pohon akasia yang begitu teduh, memakan bekal yang dibawa dan meneguk air yang terasa segar. Walaupun kendati pun di situ aku dan Herlina pada klausa kedua tidak ditulis, itu pembaca akan tahu bahwa itu merujuk kepada aku dan Herlina. Itu yang sengaja dilesapkan atau dihilangkan. Baik, selanjutnya struktur lahir yang terakhir yaitu perangkaian. Perangkaian itu konjungsi atau kata hubung. Ada berbagai macam konjungsi, banyak sekali nih Bapak Ibu, kita gunakan yang secara efektif sesuai dengan makna kalimatnya. Maka, sebab, dan sebagainya. Ini saya contohkan konjungsinya sebab akibat. Diketahui dengan kata karena. Karena sedikit pun kau tak percaya padaku, apapun yang kukatakan sia-sia, ucap kau malam itu. Konjungsi karena fungsinya apa? Ya jelas untuk menyatakan sebab akibat antara tak sedikit pun kau percaya dan yang kukatakan sia-sia. Jadi ketika karena tidak percaya, apapun yang dikatakan itu menjadi sia-sia. Makna kalimat seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebagaimana setelah kita ketahui bahwa ada 4 struktur lahir dari sebuah wacana, kita bahas selanjutnya yaitu struktur batin atau makna atau leksikalnya. Ada 4 setidaknya: pengulangan, padan kata, sanding kata, hiponimi, antonimi, ekuivalensi atau kesepadanan. Pasti sebenarnya ini, kalau seperti ini, teori-teori seperti ini sebenarnya kan kita tidak perlu
begitu teoritis. Makna dalam esensi dalam sebuah karya itu kan menulis. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa cara untuk menulis seperti ini, kita kan akan menjadi lebih berakal. Baik Bapak, lanjutkan. Baik, yang pertama adalah repetisi. Repetisi tadi diketahui nggih, pengulangan. Diulang. Apa yang diulang? Bisa bunyinya, bisa suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting. Sebagaimana kita telah kita ketahui bahwa topik itu sesuatu yang diutamakan, yang sesuatu yang dipentingkan. Repetisi itu ada 9. Nah, ini saya gunakan contohnya adalah pengulangan. Repetisi simploke, pengulangan pada awal dan akhir kata itu berturut-turut. Ini digunakan pada penulisan puisi. Mohon maaf saya lupa ini puisi dari penyair siapa. Tapi Bapak Ibu ini pernah sering kita baca, nggih. Kamu bilang hidup ini brengsek, biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, biarin. Nah, untuk kata yang diulang yaitu kamu bilang hidup ini, diulangi lagi pada bait selanjutnya. Kamu bilang hidup ini, dan biarin juga diulangi pada baris selanjutnya. Ini memang sengaja diciptakan, ya tentunya untuk menimbulkan makna, menimbulkan kepaduan makna satu seperti itu. Selanjutnya. Sinonimi, ya. Sinonim sebagaimana kita ketahui bahwa sinonim itu persamaan kata, nggih. Lah, apa sih yang kita samakan dalam sebuah teks atau paragraf itu? Nah, pernyataannya memiliki makna yang lain dalam kalimat pengembangnya. Ada contohnya seperti ini. Aku mengenalnya sebagai gadis yang pandai bergaul. Betapa tidak, baru sehari pindah di sekolahku, dia sudah bisa beradaptasi dengan baik. Jelas sekali, pandai bergaul itu memiliki makna yang sama, beradaptasi dengan baik. Kalau nanti justru diulang-ulangi, pandai bergaul, itu justru tidak memiliki makna yang padu seperti itu. Baik, yang nomor 3. Berkebalikan dengan sinonim, tadi diketahui bahwa adalah antonimi. Diulang apa? Terserah. Bisa kata, bisa frasa, bisa kalimat. Nah, ini contohnya. Bukankah kau tahu sayang, hidup dan mati makhluk hanya sesuai dengan ketentuannya. Dalam satu kalimat itu sengaja dituliskan hidup dan mati. Itu tentu saja memiliki antonimnya. Berikutnya, kolokasi ini sesuatu yang mudah ya untuk memperbanyak jumlah kata itu cepat sekali ya. Kita ketahui bahwa kolokasi itu asosiasi tertentu yang cenderung digunakan secara berdampingan. Nah, dalam paragraf contoh yang dicetak tebal, sawah, ladang. Mohon maaf di layar saya tidak tampak. Baik, maaf. Bapak Ibu, ada kendala nggih?
Kita lanjutkan. Sudah selanjutnya Bapak. D, tadi sampai D. Kolokasi itu sanding kata. Kata-kata yang berdampingan kita gunakan saja. Dalam kalimat itu ditandai dengan cetak tebal nih Bapak Ibu. Sudah lama ingin katakan padamu melati. Aku orang kampung. Dari kecil aku telah mengenal sawah. Ayahku seorang petani dengan lahan yang sempit. Panen tak menghasilkan padi yang banyak. Nah, dari sawah, petani, lahan, dan panen itu memiliki kolokasi atau sanding kata. Tentunya kata-kata itu memang berdampingan. Di sawah, ketika kita ke sawah itu ada petani, ada lahan, ada panen, dan sebagainya. Selanjutnya, baik. Yang kelima adalah hiponim. Hiponim itu merujuk kepada kata umum dan kata khusus. Hiponimi itu hubungan makna antara kalimat topik dan kalimat pengembang memiliki makna khusus, makna umum. Nah, kata umumnya itu binatang melata. Nah, kata khususnya itu contohnya yaitu ular dan buaya. Bukankah kebun binatang itu meleksi binatang melata seperti ular dan buaya? Tanya aku. Ular dan buaya merupakan kata khusus dari binatang melata yang merupakan kata umum. Ini bisa kita gunakan untuk menulis sebuah cerita, Bapak Ibu. Baik, yang terakhir adalah ekuivalensi. Nah, hubungan kesepadanan antara satu hal dengan yang lain dalam sebuah paradigma. Ekuivalensi itu diturunkan dari sebuah kata yang sama. Misalnya kata baca, diturunkan menjadi membaca, dibaca, dibacakan, membacakan, bacaan. Bentuk awal katanya satu, yaitu baca. Kau tahu bukan, surat yang kau tulis telah dibacanya. Kau tahu pula, dia gemar membaca. Hampir setiap buku menjadi bahan bacaannya. Ini namanya adalah ekuivalensi yang tadi sengaja diciptakan untuk mewujudkan kesinambungan topik agar sebuah kalimat dalam paragraf itu antara kalimat topik dengan kalimat pengembangnya itu memiliki kesinambungan atau kesatuan dari segi bentuk dan maknanya. Bapak Ibu, demikian tadi sharing dari saya. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Monggo, matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Titim. Tepuk tangan untuk Ibu narasumber kita yang hebat dan luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak, setelah disampaikan materi yang sangat luar biasa dari Ibu Titim, maka saya buka untuk sesi tanya jawab kepada Ibu dan Bapak. Nanti akan diberikan waktu kurang lebih selama 15 menit dan akan saya buka untuk 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu peserta. Silakan mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya kepada Ibu narasumber. Tadi sudah ada yang masuk dari siapa nggih? Kami persilahkan Ibu dan Bapak. Mohon izin bertanya. Ya, ini dari Kakak Guru. Baik, pertanyaan pertama dari Kakak Guru, disilahkan. Oke, terima kasih. Materinya luar biasa, Bu Titim. Ini memang Bu Titim ini memang sangat sangat lihai sekali di bidang perbahasaan gitu ya. Bisa dilihat dari penjelasannya tadi luar biasa. Bahkan mungkin materi-materi ini tidak pernah terdengar sebelumnya di telinga saya, dan alhamdulillah malam hari ini terdengar sehingga
ada banyak ilmu-ilmu baru yang bisa saya serap gitu. Baik Bu Titim, ini mungkin pertanyaan yang hampir sama pada umumnya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi itu agak kurang bisa, bahkan mungkin dibilang nggak bisa lah untuk membuat karya semisal kayak cerpen, terus kayak prosa, terus kayak apa yang genrenya itu kayak apa tadi itu novel gitu ya. Nah itu agak sulit banget malah gitu loh. Cerpen itu kayak kesulitan banget. Nah mending kayak artikel gitu, karya ilmiah gitu saya masih bisa gitu loh. Karena kebetulan juga masih sering menulis di majalah hingga detik ini. Tapi kalau untuk cerpen itu kayak susah banget gitu loh, kayak nggak ada ide-ide yang masuk. Nah pertanyaannya adalah gimana kira-kira apakah orang-orang manusia seperti saya ini emang ditakdirkan nggak bisa menulis cerpen, atau ada trik khusus yang treatment khusus yang seperti manusia seperti saya ini bisa harusnya, tapi ada treatment khusus gitu. Nah kira-kira treatmentnya seperti apa? Terima kasih Bu Titim. Baik, terima kasih Kak Guru, ditunggu ya jawabannya. Baik, monggo untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Tes. Halo. Oke, monggo dari SD nomor 8. Oh, dari Ibu Adani. Iya, ini maaf. Emailnya nggak bisa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin ya bertanya, dan bukan bertanya tapi tepatnya meminta tips gitu. Saya terkadang saya lebih sering ketika menulis yang tentang A tiba-tiba muncul ide B, terus menulis B maunya tiba-tiba kepikiran balik yang A, atau oh yang ini lagi ya, coba kalau ini. Jadi yang akhirnya yang A yang pertama saya tulis itu nggak selesai, nggak kok saya jadi bingung, jadi kayak nggak fokus pas jadinya nulis itu kepikiran tema-tema atau judul-judul yang lain, jadi yang itu jadi kayak mau yang baru, tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak selesai. Nah ini mohon tipsnya bagaimana cara mengatasi hal seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Adani. Dua pertanyaan sudah masuk. Kita jawab dulu dari Kakak Guru dan Ibu Adani. Saya bacakan kembali. Yang pertama, bagaimanakah caranya atau trik-triknya agar bisa dengan mudah dalam menulis, seperti menulis cerpen. Kemudian dari Ibu Adani, bagaimanakah caranya agar istilahnya tidak oleng ketika menulis ya Ibu Adani, agar kita tidak ambiar ketika menulis A berubah menjadi menulis B. Seperti itu pertanyaannya. Sepertinya ya, kayak banyak ide gitu, tapi padahal mandek yang satunya. Siap, monggo langsung saja kepada Ibu narasumber, Ibu Titim, bisa langsung menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator dan Bapak Ibu hebat yang sudah bertanya. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan Bapak Naso dulu nggih. Kalau kita menulis itu sebaiknya kita ambil yang menurut kita itu nyaman. Kalau memang kita nyamannya di sebuah kata karya-karya yang itu non fiksi nggih, artikel dan sebagainya itu kan jelas non fiksi. Ya kita buat senyaman mungkin, karena kita memang belum tentu memiliki minat di bidang yang fiksi. Sebenarnya ada dua, ada satu di antara keduanya yang menjembatani keduanya, yaitu karya faksi. Tetapi ISBN Indonesia itu memiliki batasan yang tegas
Tidak ada karya faksi. Faksi itu percampuran antara fiksi dan non-fiksi. Nah, contohnya dalam menulis sebuah artikel, itu misalnya artikel tentang apa ya? Tentang perkembangan bayi ketika dilihat dari USG-nya. Nah, itu kan ada panjang tungkai, ada panjang tulang pelipis dan lain-lain. Itu kan jelas, itu data-data itu merujuk ke karya yang fiksi, nggih. Nah, kita aplikasikan saja ketika kita pengen menuliskannya ke dalam sebuah karya yang fiksi, maaf yang tadi yang non fiksi menjadi fiksi. Kita aplikasi. Misal ya, ketika buka lembaran album saat pemeriksaanmu anakku, kulihat di sana ketika kau sedang berumur 2 minggu, betapa kulihat bayimu sangat mungil sekali, sampai aku tak lihat, hanya terlihat sebuah kantung kehamilan, dan sebagainya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kembali kepada tadi, nggih, tidak dipaksakan. Nah, Bapak Ibu, rata-rata di komunitas tercinta kita ini, Netra Pena, itu adalah Bapak Ibu guru, di mana tahun 2015 itu literasi gaung sekali, sehingga ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Setidaknya ada 4 hal yang saya rangkum kenapa GLS itu penting. Ini bukan kemana-mana, nggih, tapi endingnya bukan kepada pemaksaan tadi. Kenapa penting? Yang pertama, tentu kita tahu, nggih, Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, di mana 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan membaca buku non teks pelajaran. Itu pentingnya literasi. Yang kedua itu kenapa toh harus literasi? Yaitu memang salah satu kecakapan di abad 21. Yang ketiga itu tak lepas dari proses menuntun kita, nggih, sebagai guru, nggih, di mana anak didik kita itu sangat erat sekali berinteraksi dengan media sosial. Menulis caption pada sebuah story WA itu juga termasuk literasi. Bagaimana kita seorang guru itu menuntun agar mereka itu menulis yang baik-baik saja. Yang keempat, kita sudah sering dengar, nih Bapak Ibu, bahwa tulisan itu bagaikan peluru. Kita tahu banyak, nih, ilmu kedokteran, buku teorinya Ibnu Sina sampai sekarang digunakan. Nah, tetapi kembali kepada tadi di GLS, nih, sayangnya yang saya sangat sayangkan itu setiap orang seolah-olah dipaksa untuk menulis, padahal tidak nyaman. Bagi saya sesuatu yang dipaksa itu tentu tidak berhasil dengan baik. Hal ini tentu kembali lagi pada pertanyaan Bapak Nasro tadi, pilihlah yang nyaman saja. Tetapi kalau memang ingin mencoba hal baru, itu sesuatu tantangan. Dimulai hal-hal kecil saja, bisa membaca yang tidak usah berat-berat lah. Contohnya pentigraf, cerpen 3 paragraf, hanya 3 paragraf di situ. Bapak Ibu, masa muda saya, kalau saya tuliskan di VT kemarin, itu kan saya sering penelitian hibah kebahasaan. Tentu karya non-fiksi sudah merambah di pikiran saya, bagaimana sistematikanya, dan itu sulit sekali saya untuk mengubah ke non-fiksi. Tapi ketika kalau tidak salah tahun 2019 saya membaca buku yang memang sudah lama, di masa saya tidak ada, saya bacanya lewat internet, itu yang berjudul Pelangi di Langit Singosari. Pelangi di Langit Singosari itu sebuah mahakarya besar, karya S.H. Minharja, Singgihadi Harja. Itu dari membaca itu, yang semula saya ingin menulis artikel, itu langsung berbalik arah, ingin menulis fiksi. Saya buat itu masih
dan masih selalu dipengaruhi oleh non fiksi kayak artikel tadi. Ketika bisa dilihat tadi di mana di karya-karya saya yang itu, di tulisan saya yang contoh analogi yang kedua itu, saya ibaratkan pelangi. Pelangi itu sebenarnya adalah pembiasan cahaya ya, cahaya putih, hanya putih menjadi indeks bias yang berbeda sehingga mengambilkan warna-warna lain. Lah itu kan teori, itu jelas artikel, jelas non fiksi. Nah itu saya sandingkan, saya samakan dengan sebuah rasa ketika kita misalnya diberi uang, anak kecil diberi uang rasanya kan luar biasa ya, ada senang, ada apa dan sebagainya. Jadi kembali itu saya dapat simpulkan bahwa Bapak, kita pun, saya pun itu cari nyaman bagi kita. Saya jujur tidak suka tidak suka yang seperti komedi, itu nggak suka ya, itu tidak saya tulis. Dan rata-rata tulisan saya itu ke arah sejarah. Mesti saya suka sejarah ya, saya tidak bisa sederhana mencintai sejarah. Nah, di situ saya selipkan ketika saya di dalam cerita itu, ketika saya baru bertemu dengan kakak saya yang dari Pakistan. Di situ saya ceritakan yang memberi apa sih nilai historis Pakistan dengan Indonesia. Oh, ternyata memiliki Perdana Menteri Muhammad Ali Bughra yang memprakarsai apa itu KAA ya, Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Tetapi ya kembali itu tadi, kita pilih yang nyaman saja. Tetapi kalau kita memang pengen beralih arah, ya pelan-pelan, jangan langsung 380 berapa itu langsung berbalik arah, itu terlalu banyak, atas 80 derajat nggih. Nanti kita kaget. Ya. Kalau ya itu kembali itu Bapak, pilih yang senyaman kita. Kalau kita ingin berubah ya pelan-pelan, baca sering membaca buku-buku yang fiksi. Tapi menurut saya sebuah fiksi, walaupun itu bahannya berasal dari imajinasi, tapi tetap ada fiksi yang bermartabat, dalam artian fiksi yang menyelipkan makna-makna pengetahuan dan lain-lain. Misalnya itu contohnya hanya percintaan seorang remaja, mahasiswa skripsi, kedua-duanya itu sederhana, mahasiswa skripsi, kebingungan menulis cerita skripsi, di situ kita sisipkan nilai dari non fiksinya apa, ternyata ketika mengisi tinta printer itu kan jelas itu karangan eksposisi proses. Eksposisi itu contohnya kan buku pelajaran. Nah itu rata-rata kan non fiksi ya, kita masukkan. Nah seperti selip-selipkan mau. Mungkin jawaban saya ini tentunya bukan paten, mesti ada beragam cara, banyak sekali cara untuk agar bisa menghasilkan tulisan yang tadinya dari non fiksi berubah menjadi fiksi. Seperti itu Bapak. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Titim. Bagaimana Kakak Guru dan Ibu Adani dari jawaban Ibu Titim? Terima kasih. Oke, baik. Panjang lebar sudah dijelaskan oleh Ibu Titim. Ternyata memang benar-benar hebat ya Ibu Titim, narasumber kita. Jangan khawatir, nanti Ibu Titim adalah salah satu anggota dari komunitas Netra Pena yang mana akan selalu siap ready memberikan pencerahan-pencerahan seperti apa yang kita harapkan tentang kepenulisan. Dan tentunya monggo mari kita bergabung dengan komunitas Netra Pena yang sangat-sangat luar biasa dalam kegiatan literasi. Seperti jargonnya Netra Pena ya, bersama Netra Pena memajukan literasi. Baik Ibu dan Bapak, ternyata masih ada yang ingin bertanya, maka saya buka sesi yang kedua. Sesi tanya jawab ini kepada yang sudah mengangkat tangan, Bapak Sudarjo Abdul Hamid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
Lembata, Nusa Tenggara Timur yang amat non jauh di sana. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama saya berikan apresiasi kepada Ibu Titin yang telah menyajikan materi yang begitu luar biasa di malam hari ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan tips literasi. Saya mau gambarkan sedikit terkait dengan rapor mutu. Rapor mutu kalau skop Nusa Tenggara Timur itu rata-rata berwarna, Ibu. Artinya bahwa standar kualitasnya itu masih sangat jauh dari harapan, agak jauh panggang dari api. Kira-kira tipsnya seperti apa ketika kita proses berliterasi terhadap karena variasi anak-anak di dalam kelas, ada ABK, non ABK dan lain sebagainya. Kira-kira ada tips jitu yang mampu disalurkan pada kesempatan malam sebagai bahan kita untuk refleksi, kemudian untuk kita melanjutkan dalam proses mendidik anak bangsa. Pertama, kemudian yang kedua, saya memang hari-hari saya nulis, Bu. Satu buah buku antologi puisi terbit di tahun 2021 terkait dengan goresan syair dari negeri ikan paus. Kemudian ada satu cerpen tentang asmara terhalang gading. Itu kolaborasi antara nilai sosial dan budaya. Saya mengangkat tema ini karena maklumlah di Indonesia Timur itu kalau proses belis-membelis ini ya hal yang sangat antusias sekali dilakoni oleh kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, cerpen dan puisi yang saya angkat ini, saya ini adalah penulis pemula, sehingga kadang saya diarahkan untuk harus menampilkan satu judul, kemudian menguraikan dari paragraf ke paragraf. Kadang ada yang menyampaikan bahwa nulis aja dulu paragrafnya, kemudian baru tentukan judulnya seperti apa. Nah, ini yang saya coba mau floor untuk kita berpikir sejenak, kira-kira seperti apa dalam menentukan sebuah karya baik puisi dan cerpen yang baik dan yang enak untuk disimak itu, kira-kira kita dahulukan apa, Bu? Mungkin pertanyaan itu minta maaf atas segala kelalaiannya dan makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarjo. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Ibu barangkali masih ada. Atau langsung biar dijawab Ibu Titim terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Sudarjo Abdul Hamid dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama terkait dengan rapot pendidikan berkenaan dengan literasi. Kemudian yang kedua seperti apa cara untuk menentukan sebuah karya itu dianggap karya yang baik. Monggo kepada Ibu Titim dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya sebelumnya saya ingin share screen, guys. Sebentar. Bisa. Bapak Ibu, terima kasih atas Bapak
pertanyaan Bapak Sudarjo dari Indonesia Timur dengan yang penuh sejuta pesona ya Bapak. Salam Indonesia. Sebelumnya kami mengapresiasi dulu nggih terkait budaya dari NTT. NTT itu kami jujur sekolah kami di SMP 1 Barat itu memiliki baju khas bercorak NTT Bapak. Itu karena bagus sekali katanya gitu nggih. Terima kasih Bapak. Baik, agar tidak terlalu malam, ini Bapak. Yang pertama kaitannya, bagaimana kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa riset Merdeka Belajar keberapa saya lupa, mohon maaf nih, kalau ngerpek mungkin ingat, saya lupa literasi dan numerasi itu episode keberapa dari Merdeka Belajar. Baik, yang ditanyakan itu mengapa rapat mutu literasi itu warna apa ya, belum hijau ya Bapak ya, berarti harus perlu ditingkatkan. Nah, ya kita lihat dulu dari segi kondisi sekolah dan lain-lain. Bagaimanapun sekolah kita itu kan mesti memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah yang lain. Di daerah pegunungan, di daerah pesisir, sampai bentangan alam yang lain itu pastinya berbeda. Nah, kita yang pertama kalau itu kan memanfaatkan aset-aset yang ada, nggih Bapak Ibu. Kita itu tapi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui nggih, Permendikbud tahun 2015 bahwa Pak Anies waktu itu menterinya Bapak Anies nggih, mengapa toh indeks baca Indonesia itu rendah. Nah, akhirnya sebelum pelajaran dimulai ada 15 menit itu membaca. Nah, kegiatan kalau 15 menit itu diisi membaca, itu tentu sangat jenuh ya Bapak Ibu. Itu memang esensinya untuk menaikkan rapat mutu. Tapi kita harus pelan-pelan, diukur, dilihat, ada kita harus asesmen diagnostik ya, anak kita itu kalau membaca itu mampu enggak. Nah, tapi kita tarik garis benang nggih, bahwa media sosial di era 5.0 itu bahwa di mana revolusi Jepang itu penggunaan gadget itu begitu sudah merambah di sendi kehidupan. Jadi karakter anak kita pastinya berdekatan dengan media sosial. Kita memberi tugas anak-anak, nggak usah yang ribet-ribet aja lah, nggak usah yang ribet-ribet. Itu menuliskan apa kata nggak masalah. Nah, Bapak Ibu, saya ini share screen nggih, dari program literasi yang ada di sekolah penggerak. Literasi di sekolah kami itu bernama Petunia Aksara Senesba. Petunia itu bunga, ya. Aksara huruf, Senesba itu SMP Negeri 1 Barat. Nah, kenapa Petunia dijadikan ikon? Karena sifat bunga itu merekah secara serempak. Lah, merekah serempak itulah yang kita teladani agar sekolah kita maju. Artinya, ketika kita maju, ketika kita bersama-sama bergerak, pasti kapal sekolah kita akan berlayar. Bapak Ibu, baik, di sini sudah terlihat bahwa saya slideshow agar terlihat. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini program literasi di sekolah kami. Yang pertama itu nggak usah ribet-ribet lah. Kita lihat yang pertama itu pembuatan pohon literasi dari kegiatan sarapan pagi. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ya kita tidak perlu yang sederhana. Silahkan hari ini sarapan. Nah, kalian menuliskan
kata-kata, cukup dari guntingan-guntingan itu ya, guntingan kata yang dibentuk sekreatif mungkin, sekreativitas anak-anak sendiri, ditulis kata dimakannya apa, terserah, kita tidak usah membatasi, tulisan dia itu kapital, seharusnya tulisannya besar, tidak perlu, apa yang ada di unek-unek anak, tulis. Nah, sebenarnya esensi dari kegiatan itu literasi, tapi kita selipkan dari kegiatannya sarapan pagi. Sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu di program di sekolah kami, itu memang jalan. Nah, mereka itu tidak terasa bahwa sebenarnya diajak literasi. Jadi kebetulan di sekolah saya itu literasinya sehari itu sebelum pelajaran dimulai itu 20 menit. Jadi mereka menuliskan. Nah, jadi esensi literasi kita kemas dalam kegiatan sarapan. Nah, yang kedua adalah sayang ya tidak saya bawa karyanya itu tantangan kata menulis kata-kata sebanyaknya. Ya nggak usah kita paksakan mereka menulis sesuatu cerpen. Aduh berat ya, sedikit saja lah. Lah kata per kata. Idealnya kata yang tidak memiliki kesinambungan. Idealnya saya mencoba anak usia SMP itu bisa menulis kata bebas dalam waktu 10 menit itu 100 kata, targetnya 100 kata. Kita beri kolom-kolom, diberi ada nggak ya di sini, ada kok, diberi kolom-kolom gimana nanti agar mereka itu bisa menulis. Yang bagaimana yang tidak tercapai 100 kata dalam waktu 10 menit, tidak mengapa, anaknya memang passionnya tidak menulis seperti itu. Kemudian menceritakan pengalaman yang mengesankan, bebas ceritanya. Kemudian ini membaca buku non pelajaran itu nanti disajikan dengan mind mapping ya. Itu digambar aja, terserah itu. Nah ini Bapak Ibu, pengenalan EYD, ejaannya disempurnakan di 5. Kalau anak itu sesuatu yang muridnya momok, aduh berat sekali sih ya. Nggak usah berat-berat seperti itu. Kita ajari kata baku dan tidak baku. Kalau di sekolah saya buat teka-teki Bapak Ibu, teka-teki silang. Nah, pertanyaannya misalnya tunjukkan kata bakunya. Nah, di situ misalnya saya tulisnya keterampilan. Nah, keterampilan. Mereka berpikir, oh Allah, ternyata untuk menulis keterampilan selama ini salah ya. Yang benar itu keterampilan. Nah, di situ kita selipkan bahwa di bahasa Indonesia itu tidak mengenal klaster. Klaster itu gugus konsonan. TR dan lain-lain. Berarti makanya kan keterampilan, bukan keterampilan. Contoh nggih, program literasi yang tersaji di sekolah kami. Tentunya itu kembali ke sekolah kemarin, tapi yang saya tekankan anak-anak itu jangan dipaksakan Bapak Ibu, seanunya saja, jangan langsung aduh ditulis menulis berat yang mereka tidak nyaman. Lalu sekarang mereka bisa dolanan HP ya, pakai Gemini, pakai ChatGPT lah, itu kok pinter-pinteran sekarang ya. Lalu terus kreatifnya yang penting kan sekedar formalitas, seperti saya mengumpulkan. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Nah, itu kegiatan literasi contohnya ini, contohnya satu saja ya, ini menulis puisi akrostik sederhana. Akrostik itu singkatan. Saya nggak usah panjang. Nah, puisinya itu puisi akrostik itu kan singkatan. Cukup nama panggilan saja, nama depan atau nama panggilan. Kalau panggilannya cuma Ayu, ya sudah, dia itu menulisnya hanya 3 bait. Ayu, aku ingin, Yene nyanyi, Une untuk mendoakanmu. Ayu, cukup seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan mereka menulis yang banyak seperti itu. Kembali ke tadi nggih Bapak Ibu, sayangnya gaung literasi 2015 itu begitu menggema sekali ya. Tapi itu dimaknai bahwa setiap guru terutama kita harus menulis, padahal itu tidak seperti itu. Berat kalau sesuatu yang dipaksa. Itu terkait dengan untuk meningkatkan rapot mutu literasi. Lah tentunya kalau di sekolah kami itu ada pelajaran Bapak, memang pelajaran tambahan nggih. Sebagaimana kita ketahui bahwa AKM itu kan dulu ujian nasional, terus diganti UNBK, ANBK, itu
kan ada tambahan pelajaran. Nah, di sela pagi kita sisipkanlah pelajaran-pelajaran yang memang untuk kegiatan literasi. Bagaimana kita ketahui ya Bapak Ibu, kegiatan literasi itu tidak hanya terjadi di kelas-kelas, bisa literasi 10 ya, literasi sekolah ya. Nah, gimana contohnya? Ini saya boleh share screen ya kegiatan literasi di sekolah kami. Ini bukan promosi sekolah saya, hanya sharing ya, sharing. Yang intinya tidak memaksakan anak itu untuk dipaksakan menulis banyak, itu nggak usah dipaksakan seperti itu. Pian, karena kan tujuan kita menuntun ya, mana di antara mereka yang memang benar-benar memiliki passion kalau menulis. Passionnya itu pastinya banyak. Tidak perlu saya share nggih, di sekolah kami itu ada program literasi sekolah, itu namanya menulis 1000 bait pantun. Aduh, 1000 bait pantun itu banyak banget. Nggak usah 1 murid atau 2 murid, cukup 2 pantun. Ketika nanti dalam pantun yang ditulis tidak sesuai dengan struktur, misalnya mereka bersajak nggak masalah, biarkan berkreasi dulu pelan-pelan. Nanti suatu saat kita kasih tahu, oh ternyata untuk menulis pantun itu antara sampiran dan isi itu tidak memiliki keterkaitan makna. Jadi ketika kita berbicara sekolah di bait pertama ya jangan sekolah terus, kan tidak seperti itu. Baik, yang kedua, bagaimana sebuah tulisan itu dinilai bagus. Ini jawaban yang cukup subjektif karena tolak ukur penilaian itu tiap orang pasti berbeda. Kalau di sebuah kompetisi, yang namanya kompetisi itu pasti juga berbeda nih Bapak Ibu. Kalau kompetisi itu detail sekali. Misalnya menulis Bapak tadi menulis cerpen. Cerpen ini konfliknya biasa, konfliknya nggak tajam, ceritanya mudah ditebak. Yaitu kalau di sebuah kompetisi mestinya akan kalah. Nah, terus teknik mempercantik sebuah cerita yang seperti tadi nggih, teknik showing. Jangan dikatakan bahwa dia marah itu biasa, gantilah dia menautkan alisnya, giginya bergemeretak sambil memukul-mukul kepalanya dan sebagainya, yang mengekspresikan memang marah. Yang ketiga tentu kalau dalam sebuah kompetisi yang dinilai bagus itu kan keterkaitan keefektifan kalimat, ejaan dan tanda baca. Tetapi Bapak Ibu, ejaan dan tanda baca, keefektifan kalimat HEYD hanya berlaku pada kata-kata yang pada buku-buku yang bernilai itu formal, buku bacaan dan lain-lain. Tetapi kalau kita menulis cerpen, kalau kita menulis puisi, tentu efek imajinasi yang membentuk kreativitas itu bebas. Contoh dalam sebuah lagu, kita mengenal ya, kalau keefektifan kalimat itu kalimat inversi, kalimat dibalik itu sudah nggak baku. Tetapi dalam sebuah lagu sah-sah saja. Bersinarlah bulan purnama. Seharusnya itu kan bulan purnama bersinar kalau subjek dan predikatnya memenuhi kaidah. Atau misalnya kata-kata negeri di tulisan di syair salah satu lagu wajib ya, kalau lagu wajib kita padamu negeri, itu kan nulisnya negeri bukan negeri sebagaimana baku, tidak. Tetapi di situ ada namanya tanda ya, tanda itu yang titik atas itu negeri, itu sah-sah saja untuk menulis sebuah karangan yang memerlukan kreativitas seperti puisi dan cerpen. Nah, kalau menurut saya sebenarnya menulis itu bisa dikatakan untuk sebagai ketenangan pribadi kita, kenyamanan pribadi kita, curhat kita, ya kita yang nyaman saja, seperti itu. Ya misalnya kita memiliki cerita yang
bergenre horor, ya kita nikmati. Kalau ada orang lain pembaca yang tidak menyukai horor, tentu tidak membaca. Ya biarkan, karena kepuasan batin, menurut saya kepuasan batin pada seorang penulis ada di hatinya. Kita mesti ketika menulis pada awal tulisan, kita mesti merasa geli ya. Bahkan ketika saya membaca buku skripsi saya, itu aduh, tulisan saya ya mungkin karena tulisan saya itu sudah bahasa, sudah memenuhi kaidah, tetapi kok saya seperti ini ya, pasti orang akan tertawa ketika membaca utamanya. Jadi saya simpulkan bahwa bagaimana menghasilkan karya yang bagus tentu dilihat dari dua aspek. Kalau dari kompetisi, pasti yang dinilai itu dari aturan-aturan yang sudah gaya selingkuh yang ditetapkan oleh aturan itu. Dilihat dari kenyamanan hati, yaitu kita buat yang memang menurut saya yang berbeda dengan orang lain. Kalau menulis puisi ya Bapak Ibu, ketika kita ngajar puisi, ayo coba tulis puisi, ndang timbang rame we, nulis puisi. Mesti karya yang ditulis anak-anak, puisi itu mesti 4 baris. Nah, 4 baris itu kan terasa begitu biasa nggih Bapak Ibu, kalau puisi itu hanya 4 baris seperti, tapi cobalah struktur lahir yang membangun puisi itu contohnya tipografi. Boleh loh menulis puisi itu sifatnya zigzag, tulisannya boleh, membentuk payung boleh, ya seperti itu. Anak didik kami itu saya tekankan, kalau kamu menulis puisi bebas sesuai dengan inovasi kamu, boleh menulis di bentuk-bentuk dan lain-lain itu tipografi. Sengaja memang gaya kita, sesuai gaya kita, kenyamanan dan lain-lain. Terus kembali ke kenyamanan tadi nggih. Kembali ke kenyamanan tadi, misalnya tujuan penulis itu untuk mengabadikan kenangan. Saya ingin loh suatu saat ada yang tahu bahwa saya ini seorang pelaut, misalnya nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu kita tulis saja menjadi sebuah novel biografi. Biar kalau biografi itu kan mesti karyanya kembali ke fiksi yang jelahi. Kita buat novel biografi. Nanti meskipun jatuhnya ke fiksi, karena ISBN kita itu memiliki batasan jelas, tidak ada faksi itu. Nah, kita buat saja seperti itu. Ini luar biasa, Bu Titim ya. Penjelasan yang sangat-sangat luar biasa, istimewa. Kepada Bapak Sudarjo, bagaimana Bapak? Penjelasan dari Bu Titim bisa diterima ya? Siap. Oke, terima kasih pada Bu Titim dan Pak Sudarjo. Salam dari Nusantara untuk yang di NTT, Bapak. Terima kasih banyak, salam balik, Bu. Iya. Baik, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengangkat tangan yang menginginkan bertanya pada webinar kali ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti akan kami beri kesempatan kembali di webinar yang ketiga. Maka simak terus, ikuti terus informasi dari kami komunitas Netra Pena. Baik Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya persiapan untuk webinar yang ketiga tentang kepenulisan cerita anak. Maka pada kesempatan ini akan disampaikan bagaimana juknis dari kepenulisan tersebut yang akan disampaikan oleh divisi giat dari komunitas Netra Pena. Kepada Ibu Suyati Nurrahma, disilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih. Salam berjumpa kembali bersama kami komunitas pegiat literasi Nusantara. Kami dari Divisi Giat mengucapkan banyak terima kasih atas atensi positif dari Bapak Ibu
karena selalu setia mengikuti giat-giat dari Netrapena. Netrapena sengaja merancang proyek timeline edisi Juli sampai Desember 2024 untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru hebat untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuannya dalam berliterasi. Selain itu, kami juga membantu Bapak Ibu guru dalam memenuhi tagihan di PMM karena setiap kegiatan Netrapena selalu diiringi dengan penerbitan sertifikat yang tentunya bisa diupload di PMM. Untuk itu saya mohon kepada Pak Ari untuk ini ya, share screen. Nah, di sini ada project timeline dari Netrapena edisi Juli sampai Desember 2024. Bisa dilihat nih Bapak Ibu semuanya. Kita pada hari ini ke bawah nggih Pak Ari. Kegiatan kita hari ini bertepatan dengan webinar sesi 2 yang sebenarnya terjadwal besok ya Bapak Ibu, karena sesuatu hal maka diajukan malam ini. Dan kegiatan hari ini nanti akan terbit sertifikat webinar sesi 2 tanggal 12 Oktober 2024. Dan bagi Bapak Ibu guru peserta webinar sesi 1, ada beberapa yang japri ke saya, memang ada yang belum terbit sertifikatnya ya, nanti akan kami upayakan bersamaan dengan terbitnya sertifikat webinar di sesi 2. Selanjutnya nanti akan ada lagi webinar sesi 3, jadi masih kelanjutan dari kegiatan kita dalam rangka menulis nanti Bapak Ibu menulis cerita anak nggih. Rencananya akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 dan nanti sertifikatnya terbit tanggal 26 Oktober 2024. Dan timeline ini memang kami upayakan untuk bisa tepat waktu, misalnya ada geser sedikit tidak terlalu jauh gesernya seperti malam ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti webinar sesi 1 dan sesi 2, di sini narasumber kita, 2 narasumber webinar 1 dan 2 sangat hebat sekali, sudah mengulas tentang teknik-teknik penulisan cerita. Nah, karena mengapa kita sebagai guru, seperti yang disampaikan tadi dari narasumber kita, Bu Titi, yaitu kita memang ya harus sebelum mengajari ke anak tentang berliterasi yang baik, kita juga harus mampu terlebih dahulu untuk berliterasi, sehingga kita bisa melakukan proses menuntun agar anak-anak ini bisa menulis dengan baik, ya, menulis yang baik-baik seperti itu. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti webinar seri 2, diharapkan Bapak Ibu nanti sudah bisa mulai menulis. Jadi begini Bapak Ibu, ada 3 sesi webinar ini, di masing-masing sesi kami terbitkan sertifikat. Jadi webinar sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, nanti Bapak Ibu apabila juga hadir di webinar sesi 3 akan mendapatkan 3 sertifikat. Dan masing-masing penerbitannya juga sudah kami schedule tanggal dan bulannya. Selanjutnya apabila nanti Bapak Ibu mengikuti webinar seri 1, sesi 2, dan sesi 3 akan mendapatkan 1 sertifikat lagi, yaitu 32 JP. Jadi apabila ketiga webinar ini diikuti semuanya akan mendapatkan tambahan 1 sertifikat lagi, 32 JP. Tentunya juga akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Okay? Selanjutnya, kalau Bapak Ibu nanti melanjutkan untuk menulis cerita seperti halnya proyek kita, proyek dari Netrapena, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan piagam penghargaan. Dan itu pun juga bisa kita upload di PMM. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan ini nanti kalau penjenengan bisa mengikuti semuanya akan mendapatkan paling tidak 4 sertifikat. 3 sertifikat, 1 penghargaan, dan 1 sertifikat yang 32 JP. Berarti benar 4 sertifikat nggih. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini